Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Malam ini kita ketemu kembali berdiskusi seputar isu-isu menarik yang berlangsung di Sumatera Utara, kemudian di Indonesia, dan apa yang terkait dengan kondisi dan situasi terkini pada saat ini. Jadi teman-teman ngobrol pikiran, kami tertarik mengulas seputar Pilkada Mandailing Natal, terutama kaitannya dengan pembangunan daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Ada aspirasi yang besar terkait pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal dalam kontestasi Pilkada tahun 2020 ini. Kami menyoroti sehingga membuat sebuah judul Pilkada Mandailing Natal tiba, kemana berlayar pantai barat pesisir Mandailing Natal. Jadi teman-teman di Kabupaten Mandailing Natal ini punya dua kondisi atau situasi. Satu ada wilayah yang di perkotaan, kemudian ada wilayah pesisir dari beberapa kecamatan yang selama ini identik disebut dengan wilayah pantai barat, pesisir pantai barat Mandailing Natal. Untuk membahas ini tentu membutuhkan narasumber yang memiliki pemahaman dan tentang situasi kondisi terkini di Kabupaten Mandailing Natal. Kami hadirkan pada malam hari ini Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Utara, ada Bang Arsidin, Ketua Fraksi Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal, ada Bang Arsidin Batubara. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Nah teman-teman, menariknya Bang Arsidin ini adalah putra Pantai Barat yang berasal dari Pantai Barat Mandailing Natal. Bang Arsidin, Iya. ini kan kunjungan ke Medan nih ya. Jadi terima kasih banyak sudah mau berdiskusi di Roman Kopi, di Ngobrol Pikiran. Ini episode yang menarik Bang Arsidin, karena dari 11 episode yang sudah kita berjalan, malam hari ini yang live Bang Arsidin. Jadi hari ini kita live di Facebook. Jadi mudah-mudahan teman-teman di Kabupaten Mandailing Natal bisa menyaksikan. Yang ingin menyaksikan bisa lihat di fanpage Roman Kopi Facebook. Kita sedang live. Bang Arsidin, saya coba mengosongkan gelas saya dulu, karena saya juga merupakan putra Pantai Barat. Ya betul. Boleh diceritakan Bang, kondisi Mandailing Natal ya secara keseluruhan hari ini dalam perspektif pembangunan seperti apa? Sebagai seorang wakil rakyat, legislator, mungkin Bang Arsidin pasti banyak mengetahui hal-hal berkembang di Kabupaten Mandailing Natal. Silakan Bang Arsidin. Ya baik, pertama saya mengapresiasi dan terima kasih banyak kepada Dinda Bambang. Ya. Ini sebuah kehormatan bagi kita bisa diajak berdiskusi. Ini upaya pencerdasan kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat Mandailing Natal khususnya. Tapi berbicara kondisi pembangunan Mandailing Natal, memang tidak salah ketika banyak harapan agar Mandailing Natal itu memiliki lompatan-lompatan besar dalam pembangunannya. Kemudian upaya-upaya mensejahterakan rakyat banyak itu bisa sedikit lebih terasa, lebih greget. Tetapi kami pikir kondisi pemerintahan hari ini berjalan sebagaimana mestinya. Cuman kadang-kadang banyak orang yang mempunyai ekspektasi yang lain, itu kita maknai sebagai bentuk semangat dari seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Mandailing Natal, agar Mandailing Natal ini bisa tampil sebagai sebuah, tidak hanya dikategorikan sebagai kabupaten baru di Sumatera Utara hasil pemekaran tahun 98, tetapi bisa lebih mensejajarkan diri dari seluruh kabupaten-kabupaten yang ada. Tapi lebih daripada itu, tanggung jawab ini tidak bisa kita letakkan kepada pemerintah saja. Kita juga sebagai masyarakat, sebagai warga Mandailing Natal harus mempunyai peran yang kami pikir peran itu sangat penting jika kita maknai sebagai sebuah tanggung jawab. Peran-peran pembangunan itu banyak. Bukan berarti tidak masuk di dalam sistem pemerintahan, peran itu hilang. Dan sebagai masyarakat melakukan social control, melakukan agregasi perubahan dalam bentuk apapun, itu adalah peran-peran yang sangat kita harapkan. Oleh karena itu, secara makroekonomi memang orang bisa berkata bahwa ada kecenderungan tren turunnya pertumbuhan ekonomi. Kita tidak patahkan itu karena itu adalah sebuah data. Tapi tidak bisa kita lihat kondisi itu berdiri sendiri ansih akibat pengaruh situasi kepemerintahan. Tapi ada situasi global juga yang mempengaruhi. Namun saya secara pribadi pesimis, di antara pertumbuhan
ekonomi yang secara statistik katanya mengalami tren penurunan. Tapi saya melihat itu akibat ekses daripada kondisi ekonomi global juga yang sama-sama kita tidak bisa menutup mata terhadap itu. Tetapi lebih daripada itu, yang kita butuhkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ukuran dari kualitas pertumbuhan ekonomi itu adalah ketika terjadinya pemerataan. Nah, secara ekonomi makro, pemerataan itu pun harus diukur. Tidak bisa dirasakan secara subjektif bahwa saya merasa tidak merata karena kepentingan saya seperti ini. Tidak seperti itu. Nah, berkaca daripada ukuran pemerataan, kalau kita sepakat bahwa Gini ratio lah ukurannya, maka tren Gini ratio kita 5 tahun terakhir itu malah mendekati nol. Ini perdebatannya memang secara lebih akademik, tapi ini juga harus kita sampaikan. Orang berkata bahwa IPM Mandeling Natal itu tidak kompetitif, selalu terendah. Nah, saya tidak mengulas terlalu dalam tentang bagaimana menempatkan IPM sebagai ukuran. Tetapi ada 3 variabel penting yang harus kita tidak bisa lupa. Tapi yang penting untuk saya ungkap di sini adalah Mandeling Natal dengan posisi dulu sebagai Tapsel ini juga harus dilihat. Kemudian indeks pembangunan manusia dari segi bobot, Mandeling Natal itu mengalami kenaikan. Bahkan kalau kita berani membuka data-data statistik bahwa progres peningkatan IPM itu, Tapsel itu, Mandeling Natal itu mengalami peningkatan yang lebih cepat, signifikan. Tetapi kita selalu menggoreng isu ini bahwa karena dia begini, karena dia begini, karena begini. Tapi itu oke lah. Dalam alam demokrasi semua kita bisa membangun narasi, tetapi kita juga harus bertanggung jawab ketika narasi yang kita lemparkan itu, di situ ada tanggung jawab kita dalam rangka upaya pencerdasan. Itu yang lebih penting. Oke, baik. Itu tadi tentang Kabupaten Mandeling Natal ya, Bang Arsidin. Saya tadi sudah dibuka, kemudian kembali ke tema yang coba kita usung gitu ya. Ini aspirasi panjang, Bang Arsidin. Bahkan beberapa hari yang lalu saya memberikan kritik terhadap seluruh calon kepala daerah di Kabupaten Mandeling Natal ya hari ini sebagai putra Pantai Barat ya. Kami tidak merasakan sesuatu yang gagasan yang bernas tentang pembangunan Pantai Barat. Meskipun ya ini jangan dikaji sebagai isme ya, tetapi dilihat secara proporsi pembangunannya gitu ya. Orang akan bilang bahwa hari ini postur APBD kita banyak untuk Mandeling Natal. Oke, untuk untuk Pantai Barat. Oke, saya terima gitu ya. Tapi persoalannya adalah ketika kita kick off hari ini kampanye gitu, saya belum melihat gagasan-gagasan tentang pembangunan pesisir. Daerah pesisir tentu berbeda cara sentuhan dengan pengelolaan Kabupaten Mandeling Natal secara keseluruhan, baik budaya, kultur kan sangat berbeda. Nah, Bang Arsidin, bagaimana melihat Pantai Barat hari ini, Bang Arsidin? Sebelum kita masuk kepada, mungkin orang-orang akan nunggu nih, Bang Arsidin ini siapa, melatar belakangi dari kandidat mana gitu ya. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ajak Bang Arsidin bicara sebagai putra daerah. Boleh. Bagaimana Pantai Barat hari ini, Bang Arsidin? Ya, Pantai Barat hari ini saya pikir adalah masih merupakan surga kita sebagai putra daerah Pantai Barat. Kalau sudah berbicara Pantai Barat, ini sudah putus kajiannya, Dinda. Tidak akan pernah kita lekang dari tanggung jawab itu, kemudian harapan kita terhadap kampung itu tidak pernah akan pudar, karena darah kita terlanjur menetes sana dan itu tidak akan pernah kering. Tetapi kita harus objektif. Kalau berbicara apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks kebijakannya, maka kebijakan itu kan ada kebijakan dari sektor fiskal, APBD. Kita harus jujur mengatakan bahwa tidak bisa APBD kita itu menyelesaikan persoalan yang ada hari ini, khususnya di Pantai Barat. Karena saya melihat data 2019 saja ya, saya buka, tidak perlu kita ke belakang. 1,7 triliun APBD itu besar memang, Adinda. Sangat besar. Kalau dibuat tumpukan-tumpukan duitnya ngeri tuh. Bisa kalau dilempar ke Muara Natal, tumpat itu Muara Natal. Nah, tetapi berapa sih APBD yang 1,7 itu untuk rakyat? Dalam APBD, struktur APBD ada namanya belanja tidak langsung. Termasuk di dalamnya adalah belanja pegawai. Kemudian hibah pemerintah desa, di dalamnya juga dana desa. Itu 1 miliar 60 sekian juta. Udah habis. Itu belanja langsung tadi? Itu belanja tidak langsung. Belanja langsung sekitar 600-an miliar. Nah, di belanja langsung ini ada namanya belanja barang dan jasa, itu hampir 400-an miliar. Nah, belanja modal itu hanya 200 sekian miliar. Belanja modal inilah
kalau bahasa awamnya kita katakan inilah belanja untuk pembangunan. Nah, bayangkan 200 sekian miliar ini yang diperebutkan 377 desa, 17 kelurahan. Nah, inilah. Saya pikir Adinda pun sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Kalaupun ini terbagi, kue yang kecil ini akan dinikmati secuil-secuil. Sementara persoalan yang harus kita selesaikan, kebutuhan kita besar. Sehingga kita berharap pemerintah ke depan, khususnya pemerintah dalam Aswin jika Tuhan ridho nanti, jangan hanya berpikir persoalan APBD. Ada posisi lain yang sangat strategis, kebijakan-kebijakan non-APBD. Ini yang perlu saya pikir untuk kita gali. Tetapi tidak juga kita stuck pada persoalan APBD hari ini. Permasalahan fiskal APBD ini juga harus diselesaikan, termasuk tingginya sektor belanja pada belanja tidak langsung itu. Itu harus dibocor. Belanja itu harus pro rakyat. Kita sepakat itu. Makanya harus ada upaya-upaya strategis, ada lompatan-lompatan besar agar belanja tidak langsung itu tidak terlalu menumpuk di situ. Digeserlah sedikit. Nah, termasuk efisiensi di sektor birokrasi. Ini persoalannya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kebijakan-kebijakan non-APBD. Tadi konteksnya Pantai Barat. Berbicara Pantai Barat, maka kita berbicara persoalan case per case. Nah, apa persoalan Pantai Barat hari ini? Kemiskinan yang menganga di daerah masyarakat pesisir. Konteks masyarakat pesisir ini punya konsep tersendiri membahas ini. Secara keilmuan pun, ekonomi pesisir ini mempunyai tempat tersendiri yang sangat seksi untuk dikaji. Tapi lepas daripada itu, hari ini masyarakat pesisir yang dulunya kehidupannya di sektor nelayan, banyak yang sudah bertransformasi ke sektor lain, katakan sektor perkebunan. Banyak usaha perkebunan yang ada di Pantai Barat. Tetapi kita masih sepakat, termasuk saya, posisi investasi perkebunan itu masih memerlukan kebijakan lain agar masyarakat itu menjadi berdaulat di tanahnya sendiri. Saya sepakat untuk itu. Oke, saya garis bawahi Bang Arsiden ya. Ini teman-teman ngobrol pikiran, mungkin teman-teman dari yang menonton dari Kabupaten Mandailing Natal ya. Ini seolah-olah kami berbicara antara pesisir dengan pesisir, sesama orang Pantai Barat gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan seluruh kandidat yang ada gagasan gitu ya, boleh datang juga di sini berdiskusi. Kebetulan Bang Arsiden adalah mungkin orang yang pertama yang menyahuti itu, menganggap bahwa diskusi menjadi satu hal yang penting dalam alam demokrasi, terutama dalam suksesi ini. Bang Arsiden membuka tadi, saya garis bawahi bahwa bagaimana investasi itu membuat masyarakat itu berdaulat. Dan problemnya hari ini adalah case demi case ya Bang. Selalu kita saksikan konflik-konflik teritorial, kemudian investasi yang kita anggap di beberapa, tidak digeneralisir, tapi investasi tersebut banyak malah menimbulkan celaka bagi masyarakat gitu ya. Banyak di pesisir. Kemudian kantong-kantong kemiskinan masyarakat pesisir hari ini, siapa yang memotret itu gitu ya? Siapa yang memotret potret kemiskinan itu kemudian menjadikan satu program yang bernas untuk pesisir Pantai Barat Mandailing Natal. Bang Arsiden tadi sudah menjelaskan bahwa saya belum pancing tapi sudah masuk bahwa Dahlan Aswin akan begini-begini gitu ya. Saya tidak ingin percaya secara cepat gitu ya. Kita akan diskusi ini dengan dalam. Mudah-mudahan Bang Arsiden mau menjelaskan atau membocorkan itu. Bang Arsiden, masyarakat pesisir itu hari ini, masyarakat Pantai Barat ya, kita sama-sama tahu bahwa ada kejengahan dengan imajinasi pemekaran. Ikhtiar akan pemekaran iya, tetapi imajinasi itu panjang. Kemudian ada imajinasi lagi soal kawasan ekonomi khusus, itu juga imajinasi yang panjang. Kita nggak tahu apakah 10 tahun, 20 tahun baru terrealisasi gitu ya. Nah, dalam bentuk konkret menurut Bang Arsiden, dengan problem tadi, dua saja dulu. Kantong kemiskinan, investasi yang tidak membuat masyarakat berdaulat gitu. Apa ya treatment yang harus dilakukan? Iya, treatmentnya saya pikir mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam persoalan ini. Tidak saling menghukum, tidak saling menghujat, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Semua harus duduk. Nah, persoalan kemiskinan, ini persoalan penguatan modal. Saya pikir kita masih lemah soal bagaimana mengakses ekonomi inklusif terhadap masyarakat. Berapa sih masyarakat yang akrab dengan perbankan hari ini? Kan begitu. Tetapi kita punya konsep untuk menyelesaikan itu. Kalaupun orang mungkin berbeda pendapat dengan kita, tapi penguatan sisi modal bagi pelaku khususnya nelayan dan tani ini harus menjadi poin penting. Nah, tetapi tidak hanya sekedar mengeluncurkan modal, kita harus juga terlibat melakukan pembimbingan itu terhadap bagaimana membuka. Karena prinsip kemiskinan ini kan bagaimana menambah uang itu saja.
Kalau uang tidak ditambah, maka kemiskinan itu akan berputar di situ. Paling hari ini si A kaya, besok si A berpotensi miskin lagi, pindah ke si B. Tapi kalau uang masuk, ini bisa menjadi solusi bagaimana pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, investasi pun menjadi poin penting. Jadi, saya adalah orang yang mengatakan bahwa investasi harus kita beri pintu yang sebesar-besarnya. Tetapi investasi yang masuk itu harus menempatkan rakyat menjadi berdaulat, baik secara ekonomi maupun dalam konteks-konteks lain. Nah, kemudian yang menjadi persoalan hari ini di Pantai Barat adalah ketidakberdaulatan itu. Secara subjektif masyarakat mengatakan demikian, dan kita pun jujur kita merasakan itu. Oleh karena itu pemerintahan ke depan harus mendudukkan ini, panggil semua itu, Indonesia khususnya Indonesia perkebunan ini, lakukan kajian bersama. Di mana tanggung jawab sebagai investor, di mana hak rakyat sebagai tanggung jawab sosial, itu harus didudukkan, sehingga kemudian kita selesai mengatakan bahwa tidak ada investasi ini lagi yang dalam tanda petik menjadi kerasukan roh kolonialisme. Saya selalu mengatakan itu, seolah-olah kok investasi ini seperti kerasukan roh kolonialisme. Iya. Kalau kita boleh mengatakan secara subjektif, kok model penjajahan baru, kan begitu kan? Tapi kita tidak boleh mengeneralisasi ini. Ada 1-2 investasi yang bagus, kan seperti itu. Tetapi secara keseluruhan, agar tidak terjadi lagi persepsi-persepsi itu harus didudukkan secara bersama. Nah, termasuk saya nambah poin satu lagi, selain persoalan kemiskinan, kemudian kedaulatan ekonomi di Pantai Barat, adalah persoalan infrastruktur. Tadi kita sudah bahas APBD. APBD tidak bisa menyelesaikan ini, tapi ke depan persoalan infrastruktur pun harus didudukkan sebagai bagian dari tanggung jawab dunia usaha dan dunia industri. Ada payung hukumnya, ada perpresnya, ada PP-nya. Bagaimana skema pembangunan infrastruktur itu melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Oke, baik Bang. Tadi teman-teman bahwa berkali-kali Bang Arsidin menyebutkan bahwa postur APBD kita ini sebenarnya kalau dalam perspektif bisnis ini nggak sehat Bang ya. Ya, katakan demikian. Ya, karena income-nya tidak cukup untuk berkembang gitu ya. Nah, mungkin ya satu hal yang gagasan yang saya kira kita challenge kepada kepala-kepala daerah, calon kepala daerah ke depan gitu ya. Bagaimana atraksi, bagaimana inovasi yang akan dihasilkan oleh kepala daerah terpilih berikutnya untuk menambal kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber PAD yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Mungkin itu menjadi problem utama. Ya. Bagaimana kita mau bicara infrastruktur, Ya. bicara soal penyelesaian masyarakat pesisir misalnya, atau membangun satu yang monumental di Kabupaten Mandailing Natal kalau postur APBD-nya nggak cukup, kan gitu kira-kira. Iya, betul. Berarti silakan ditagih, saya kira teman-teman silakan ditagih nih kepada calon-calon kepala daerah, ambil cara berpikirnya bagaimana mereka ke depan beratraksi soal sumber-sumber PAD yang lebih baik ya, lebih baik, kemudian lebih punya ruang gerak yang luas sehingga pembangunan bisa dilaksanakan lebih banyak. Kira-kira gitu ya. Iya. Poin pertama ya Bang. Boleh. Mungkin itu tentang Pilkada Madinah teman-teman. Kemudian yang kedua, saya harus ungkapkan ini Bang. Meskipun Abang salah satu mungkin ya bagian dari sebuah tim yang sedang berkontestasi. Ya. Ketika kita masuk dari Jembatan Merah masuk ke Pantai Barat arah ke Natal gitu ya. Ya. Sepanjang kiri kita, sebelah kiri kita sungai. Sungai yang dulu jernih gitu ya. Sungai yang dulu jernih kemudian berubah menjadi, saya bilang udah di atas coklat sebenarnya kondisinya, dan setiap saya pulang kampung selalu menyaksikan itu. Dan kemudian ya gitu ya. Kemudian dulu dianggap sebagai penambang liar masyarakat gitu. Tetapi akhir-akhirnya saya melihat malah sudah masuk alat-alat berat gitu. Nah, ini sudah hitungan korporat sebenarnya kalau saya melihat ya, dengan kemampuan menghadirkan alat berat di sungai kita hancur-hancuran. Kemudian yang menariknya adalah sampah dari kondisi ini dirasakan oleh masyarakat yang ada di muara, di pesisir. Kemudian saudara-saudara saya di Natal gitu ya. Sungai Natal yang menjadi sumber penghidupan dulunya, tempat mencuci, tempat mandi gitu ya. Kemudian berubah dan sudah dikeluhkan tidak hanya dalam 1 tahun terakhir, tapi sudah cukup panjang keluhan ini Bang Arsidin. Saya ingin coba menggali pikiran apa yang akan dibawa ke depan oleh konsep-konsep pembangunan ke depan yang akan dibawa terkait kasus pencemaran sungai dan penambangan liar ini Bang Arsidin. Karena ini aspirasi masyarakat yang harus saya sampaikan. Iya, betul. Ya, dan tidak bisa kita bilang bahwa ini hal yang
hal yang biasa-biasa saja karena sudah benar-benar meresahkan. Betul. Itu apa yang ke depan Bang? Iya, saya pikir bercerita dua hal, pendidikan dan lingkungan. Ini kita tidak bisa egois sebagai manusia hari ini. Ini adalah persoalan investasi kehidupan bagi generasi yang akan datang, khususnya lingkungan ini. Kemudian kita adalah bagian yang juga yang merasakan bagaimana mirisnya melihat kondisi hari ini. Tetapi persoalannya kami pikir Adinda Bambang pun tahu, saya hanya berangkat dari sebuah optimisme kalau persoalan ini tidak akan bisa, artinya begini, ini akan tuntas dalam sesegera mungkin, akan tuntas dengan menempatkan tadi semangat tadi bahwa lingkungan itu harus menjadi investasi bagi generasi yang akan datang. Tapi lebih daripada itu, saya juga ingin memberikan challenge juga bagi masyarakat khususnya ketika nanti pemerintah mendudukkan aturan main. Katakan bahasa yang kena dengar hari ini, kami pun sesungguhnya tidak ingin bekerja secara ilegal, tapi kami tidak pernah difasilitasi secara legal karena penambangan rakyat ini juga mempunyai konsideran hukum bagaimana bekerja secara legal, tapi ini juga didudukkan. Nah, di DPRD pun ini sudah menjadi diskusi-diskusi penting bagaimana menghadirkan aturan main tentang pertambangan rakyat. Tetapi ketika duduk nanti aturan main ini, saya pikir inilah tantangannya. Apakah kita masih konsisten dengan semangat kita untuk bekerja secara legal ini ketika ada aturan-aturan? Karena pertambangan rakyat ini juga tidak memberikan kebebasan kepada rakyat untuk bagaimana dalam tanda petik menjarah hasil bumi itu. Itulah guna aturan, dia mengatur di kedalaman berapa harus ada galian, di luas tanah berapa harus ada sebuah izin. Nah, apakah di kedalaman yang menurut undang-undang itu terdapat potensi deposit kekayaan tambang? Ini kan persoalan lain. Tapi ketika aturan itu duduk, kita harus sepakat bagaimana menaati aturan itu. Untuk apa sebuah aturan kita buat kalau tidak untuk ditaati? Baik Bang, saya potong dulu bahwa sebenarnya teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi bahwa kondisi pencemaran sungai ini pencemaran sungai di pantai barat itu tidak hanya terjadi di Sungai Natal gitu ya, tetapi di beberapa sungai Gungkun juga terkena imbas. Nah, secara jujur kita mengatakan bahwa 1 tahun kita melihat fenomena ini, kita tidak melihat treatment yang konkret soal itu. Nah, saya hanya ingin katakan satu hal Bang. Mungkin ini juga sedikit saya menganggap bahwa seharusnya kalau di sini ada kandidat, saya akan tanyakan langsung. Tetapi karena tidak kandidat, yang mewakili ke kandidat ada ya. Nah, saya tanyakan langsung Bang, ada nggak garansi gitu dari Dahlan Aswin soal penuntasan persoalan pencemaran sungai? Saya tidak katakan mengentaskan persoalan tambangnya ya, tetapi bagaimana sungai itu kembali jernih dan masyarakat kembali bisa beraktivitas dalam juga tanda kutip bisa beraktivitas dan sungai itu bisa dikonsumsi, bisa menjadi tempat kembali sebagai fungsi seperti di awal gitu. Kalaupun harus digaransi, adakah garansi dari Dahlan Aswin untuk ini menyelesaikan ini? Ya, menyelesaikan persoalan kekeruhan sungai, ya. Kemudian pendangkalan Bang, ini bisa dicatat ya teman-teman ngobrol pikiran bahwa ini komitmen dan secara terbuka disampaikan gitu ya. Betul. Ya, silakan Bang. Ya, artinya ini tidak hanya menjadi utang bagi pasangan kandidat, ini juga menjadi utang bagi saya secara pribadi, sehingga apa yang saya sampaikan ini tidak seolah-olah asal ini kan. Nah, persoalan pendangkalan sungai, pengkeruhan sungai, efeknya kepada muara dan lain, ini kan sama-sama kita paham apa masalahnya. Nah, untuk mengembalikan ini saya pikir tidak gampang, karena ini juga berproses sudah bertahun-tahun. Tetapi setidaknya apakah upaya untuk kembali menormalisasi keadaan ini, saya pikir Dahlan Aswin juga bukan orang yang ragu untuk melakukan sebuah kebaikan. Percuma Dahlan Aswin mengambil peran dalam kontestasi hari ini kalau dia ragu untuk mengambil kebaikan. Tetapi menyelesaikan persoalannya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nah, sumber masalahnya ada. Apa itu tidak perlu kita urai di sini, kita juga sama-sama paham. Oleh karena itu perlu kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini yang sesungguhnya yang harus didudukkan, sehingga kemudian regulasi aturan itu hanya sebagai penguat, hanya sebagai pengikat komitmen itu. Tetapi secara tegas saya menyatakan Dahlan Aswin hadir
untuk mengambil peran penting dalam rangka upaya kesejahteraan rakyat dalam seluruh aspek, dan termasuk pencemaran lingkungan yang hari ini sebagai masalah itu harus memang didudukkan menjadi sebuah, jangan anggap itu sebagai beban, tapi tanggung jawab. Dan Aswin punya komitmen untuk itu, kami kira. Tapi kalau dikatakan garansi, tentu akan ada nanti tools yang mengukur garansi. Ini kan sama kita beli barang elektronik, berapa tahun garansinya, berapa tahun. Ini kan susah. Tetapi saya pikir Dahlan Aswin itu mempunyai semangat untuk bekerja baik dan tidak mungkin tidak ingin menuntaskan persoalan ini. Tetapi proses penuntasan ini butuh upaya-upaya lain. Yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif. Saya sebelum hadir di sini minta izin khususnya kepada Bang Dahlan, dan kami sudah berdiskusi. Sebelum-sebelumnya pun saya tahu komitmen Bang Dahlan sesungguhnya. Tetapi persoalan pencemaran Sungai Batang Natal yang bermuara ke kampung kita ke Natal ini tidak hanya persoalan hanya di Dahlan. Dan tidak elok juga kami pikir kalau kita membebani masalah itu kepada satu orang saja. Kalaupun katanya Dahlan ini adalah pemimpin Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal. Tetapi bupati yang kuat juga harus didukung oleh rakyat yang kuat. Itu kami pikir. Jadi sudah pahamlah, saya pikir masyarakat sudah pahamlah apa yang masuk dari penjelasan saya. Saya akan buru ini Bang Arsidin, mohon maaf gitu ya. Kekuasaan juga punya limit. Betul. Ada limitasi 5 tahun kerja gitu. Dan saya lagi-lagi akan ditagih gitu ya. Keresahan ini juga dialami oleh, kita lihat bagaimana diskusi-diskusi soal pencemaran. Kekuasaan punya limit 5 tahun. Untuk menuntaskan persoalan ini, limitasinya berapa lama? Kalau seandainya itu komitmen, ada perencanaan, ada tools gitu ya, tentu ada semacam estimasi untuk penyelesaian masalah itu gitu ya. Nah, kalau saya akan tanyakan ini kepada seluruh kepada seluruh calon nanti kalau memang berkenan di sini, Dahlan Aswin berani menyelesaikan ini berapa lama sih, Bang? Saya tidak mengatakan berani berapa lama, Dinda. Karena kita juga perlu kajian untuk mengukur dampak kerusakan yang ditimbulkan hari ini seperti apa. Kan begitu. Itu harus menjadi pijakan kita. Tapi saya ingin katakan bahwa Dahlan Aswin akan bekerja sedini mungkin. Ketika amanah itu diberikan secara konstitusional kepada mereka, dia akan bekerja sedini mungkin untuk membangun kesadaran kolektif untuk menuntaskan persoalan ini. Tetapi jika seandainya Dahlan Aswin nanti tidak memberikan atensi terhadap persoalan ini, saya orang yang pertama, Dinda. Saya orang pertama akan menagih itu kepada beliau. Karena apa? Ini bukan hanya sekedar pencemaran. Ini saya tidak dalam posisi mewarning atau menakut-nakuti. Efek sosial dari persoalan ini pun ada. Itu persoalannya. Jika lama-lama tidak diselesaikan, yang terjadi adalah krisis publik, potensi gesekan. Masa orang yang beraktivitas di hulu sana, kita yang kena dampak di hilir. Tapi ini kan kalau kita bahas, saya nggak mau nanti ada salah memaknai. Karena saya pun sebagai putra Pantai Barat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di Natal. Baik teman-teman ngobrol pikiran ini, saya berusaha memburu, tetapi memang ada rasionalisasi terkait penuntasan masalah pencemaran itu. Tetapi tadi ada satu yang bisa kita garis bawahi, bahwa Bang Arsidin lah orang yang pertama akan menagih. Ya, betul. Jika ke depan Dahlan Aswin tidak memiliki atensi terhadap itu. Mungkin ini bisa jadi semacam dokumentasi atau rekaman bukti bagi teman-teman kelak jika persoalan pencemaran sungai itu tidak juga ada pengentasan, tidak ada penyelesaian. Kan kira-kira begitu ya, Bang? Ada secara konstitusional yang memberikan garansi. Jangan hanya apa yang sampaikan hari ini. Misi Dahlan Aswin itu ada 4. Terakhir itu adalah bagaimana menghadirkan lingkungan yang asri. Ini kan janji, ini kan komitmen politik. Sudah menggantungkan visi, kemudian menelurkannya dengan 4 misi, termasuk di lingkungan di dalamnya. Berarti saya konkretkan, Bang, dalam misi itu adalah penyelesaian kasus pencemaran sungai di Batang Natal itu. Lingkungan secara keseluruhan harus menjadi atensi, karena itu tadi dasar pikirnya adalah sangat egois kita kalau persoalan lingkungan ini tidak menjadi atensi kita bersama. Ini adalah persoalan generasi yang akan datang. Oke, baik, Bang. Bang Arsidin, ada satu yang menarik nih tentang Pantai Barat lagi ya. Tadi kita berkutat soal pencemaran sungai, dan ini juga
biasa sesama ini juga diskusinya juga teman-teman bisa mengcapture sendiri ya apa dari yang kita bincangkan pada malam hari ini terkait kemiskinan, Ya. kantong-kantong kemiskinan yang ada di pesisir. Kemudian daulat masyarakat pesisir yang tidak berdaulat di laut, tidak berdaulat di darat. Kita pahami itu, Bang. Ketika laut tidak menjadi sumber penghidupan lagi, masyarakat mau kembali ke darat, tapi darat juga sudah dikuasai investasi. Nah, saya ingin langsung saja, Bang. Formulanya apa yang ditawarkan oleh Dahlan Aswin untuk ini? Tadi saya sampaikan harus ada kebijakan tentang penguatan modal. Ini kan kalau kita berbicara ekonomi nanti kan ada faktor-faktor produksi. Di dalamnya adalah modal. Persoalan masyarakat hari ini adalah persoalan modal. Satu. Kemudian persoalan pendampingan. Nah, Dahlan Aswin punya konsep ini. Kemudian konsep penguatan modal ini harus didudukkan juga kepada persoalan lain. Kita jujur mengatakan bahwa kehidupan rente itu sangat sudah menjamur di masyarakat. Ini sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Nah, oleh karena itu dengan hadirnya konsep penguatan modal, konsep pembiayaan dari sektor modal oleh pemerintah, apakah konsepnya nanti akan berbentuk bank pembiayaan daerah atau apa, ini bisa didiskusikan. Tapi pemerintah dan Aswin ke depan punya formula untuk bagaimana sistem penguatan modal ini menjadi penting. Nah, jika penguatan modal sudah dilakukan, kemudian kehidupan rente ini bisa diminimalisir sehingga masyarakat telah mengalami pengurangan beban psikologis sehari-hari, maka pendampingan juga akan lebih soft. Nah, kemudian tidak berdaulatnya di laut, kita katakanlah bahwa nelayan-nelayan tradisional kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak dalam posisi kekuatan mereka di tengah sana. Bang Dahlan telah menyurati agar bagaimana dihadirkannya pengamanan di teritorial laut dalam rangka proteksi terhadap nelayan tradisional. Tetapi memang kita sadar bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, ekspektasi publik yang terlalu besar kemudian tidak terjawab dengan melalui sebuah lompatan yang hadir, mungkin masyarakat mengatakan dengan segala macam persepsinya terhadap kondisi hari ini. Tetapi saya bisa pastikan tidak ada persoalan yang luput dari pemerintahan hari ini. Dan pemerintahan hari ini kita sadar dengan segala dinamika yang mengiringinya. Oleh karena itu, diksi yang kita pakai dengan kalimat tuntaskan itu mempunyai makna filosofis tersendiri. Tidak dalam posisi lanjutkan, tapi tuntaskan. Sehingga pencerdasan juga penting untuk kita lakukan kepada masyarakat terhadap persoalan-persoalan yang hari ini. Jangan hanya kebenaran itu kita tangkap secara subjektif. Kadang-kadang kan sangat sederhana, melalui genggaman tangan kebenaran ini ada. Kita juga tahu sekarang eranya postrat kan begitu, tapi panjanglah ceritanya ini kan. Tetapi kesadaran kolektif yang saya sampaikan tadi bermakna sangat universal, tidak hanya pada sektor per sektor, tapi pada seluruh sektor. Ini yang harus dibangkitkan oleh pemerintah ke depan, sehingga pemerintah itu mempunyai trust yang kuat terhadap rakyat. Oke, baik Bang. Ini juga ada satu pertanyaan titipan ketika saya posting tentang diskusi ini gitu ya. Ada seseorang yang inbox saja. Ya. Tolong titip dong pertanyaan gitu ya, Ya, soal kesehatan di Pantai Barat. Sebenarnya ada dua. Pertama soal kesehatan, kedua soal damkar. Kita tahu bahwa wilayah Pantai Barat itu sangat sangat riskan terhadap berisiko terhadap kebakaran lahan, kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian soal sektor kesehatan, sampai kapan ini harus rujuk, tidak dieksekusi di tingkat rumah sakit, kemudian di tingkat rumah sakit yang ada di Natal, tetapi rujuk terus ke penyambungan, itu kan juga makan waktu, Bang. Nah, ini ada formula nggak yang coba ditawarkan, formula baru mungkin yang membuat masyarakat ya percayalah dengan apa yang digagas oleh. Ya, saya hanya bisa mengatakan seperti ini, bahwa visi misi daripada Dahlan Aswin yang ditawarkan kepada masyarakat hari ini didukung juga dengan dasar cita Madinah, artinya 10 program strategis, termasuk di dalamnya adalah pembentukan unit reaksi dasar. Unit reaksi dasar ini adalah sebuah unit kerja yang di dalamnya itu ada gabungan dari beberapa stakeholder pemerintahan yang menjawab
semua persoalan kedaruratan, termasuk dalam darurat kesehatan. Dengan kesehatan ini persoalannya adalah pelayanan, sehingga kemudian di unit reaksi dasar ini akan memberikan SOP 1 jam pelayanan. Arti daripada 1 jam pelayanan ini ada call sign yang nanti akan disosialisasikan. Jika terjadi kedaruratan di masyarakat, dalam 1 jam pelayanan harus sampai. Ambulan, dokter pendamping, mau dibawa kemana ini pasien menurut medis? Apakah rujukannya ke ibu kota kabupaten atau keluar kabupaten? Unit reaksi dasar inilah yang akan menyelesaikan persoalan ini. Ini konsepnya. Termasuk kedaruratan lain, kedaruratan bencana, kedaruratan sosial, jika ada kelaparan, jika ada persoalan masyarakat butuh makan, katakan demikian. Ini unit reaksi dasar ini harus terdepan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Nah, mungkin muncul persoalan. Membentuk unit ini kan tidak gampang. Ada support anggaran di dalamnya. Sementara tadi di awal kita cerita APBD yang tidak kuat untuk menampung itu. Itulah makna bagaimana dunia usaha dan dunia industri yang ada di Pantai Barat harus kita ajak bersama-sama berkontribusi melihat persoalan itu. Karena bagi dunia usaha dan dunia industri pun punya tanggung jawab sosial. Tetapi tanggung jawab ini jangan dimaknai sebagai beban. Kalau dimaknai sebagai beban, ini tidak akan selesai persoalan. Dan pemerintah pun harus mengayomi. Pemerintah itu bukan hakim untuk menjustifikasi mana usaha yang begini, mana usaha yang begini, mana usaha yang begini. Tapi sebagai pengayom untuk mendudukkan seluruh stakeholder bagaimana berkontribusi aktif. Ya. Jadi itu yang bisa saya jawab soal pelayanan kesehatan. Karena kalau kita bahas nanti persoalan kualitas pelayanan segala macam, sama kita dengan melihat ke belakang. Ke belakang itu kita lihat boleh, tapi sebagai pedoman acuan untuk kebijakan ke depan. Bukan berarti kita mundur. Makanya saya sebenarnya saya mencoba fair ya. Dalam saya masih berharap ada kandidat dari perwakilan masing-masing kandidat lain bisa hadir. Makanya saya bilang diskusi ini adalah how to, bagaimana ke depan gitu ya. Nah, kalau bagaimana ke belakang rumit dan kompleks gitu ya. Kita melihat, kita tidak ingin dalam bahasa ininya, masyarakat Pantai Barat tidak ingin melihat pemilu ini hanya sebagai sebuah seremoni ya. Pilkada ini tidak sebuah seremoni. Nah, konklusi dari ini semua Bang, konsep ini semua gitu ya. Selama ini selalu kita merasa bahwa ada jembatan yang putus. Jembatan pikiran, gagasan, aspirasi dengan pemerintah secara umum ya. Ada jembatan yang putus. Kemudian apakah memungkinkan Bang? Abang juga sebagai legislator yang berasal dari Pantai Barat tentu tahu nomenklatur dan sebagainya. Apakah memungkinkan membentuk satu badan atau tim percepatan pembangunan pesisir Pantai Barat? Karena kalau ini tidak, seluruh konsep itu menggelinding secara normal kembali seperti sedia kala, mungkin ada rasa pesimis di tengah masyarakat mendengar ini janji kampanye yang bagaimana, kan begitu kira-kira Bang. Nah, apakah mungkin nomenklaturnya dibuat semacam tim percepatan pembangunan pesisir Pantai Barat sehingga ada satu badan atau satu bagian tempat masyarakat mengadu, sama tadi yang Abang bilang sudah 2 tahun misalnya, jika Dahlan Aswin terpilih sungai masih begitu-begitu saja, problem-problem masih sama gitu, tapi ada satu institusi ya yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh publik. Memungkinkan nggak itu? Iya, saya katakan begini ya Dinda. Di awal saya sudah sebutkan bahwa pembangunan ke depan perlu kesadaran kolektif. Pembangunan yang sukses adalah juga bagaimana menempatkan masyarakat sebagai kelompok strategis. Masyarakat juga harus berperan penting dalam pembangunan. Nah, tidak mengukur peran itu sekecil apa atau sebesar apa. Persoalan yang tidak sampaikan, saya pikir jika siapapun pemimpin ke depan yang tidak menempatkan rakyat sebagai sebuah kelompok strategis, teman dia berdiskusi, teman dia memotret masalah, maka dia sama dengan menggali luburnya sendiri. Karena dia hadir dalam rangka amanah penderitaan rakyat yang daulatnya adalah daulat rakyat, bukan daulat kekuasaan. Nah itu kemudian. Nah, tidak hanya kelompok Pantai Barat. Apakah penting ada percepatan pembangunan Pantai Barat? Percepatan pembangunan Mandailing Julu, percepatan pembangunan Mandailing Godang. Semua harus duduk, harus cepat. Karena kita ingin cepat. Tetapi kemudian saya mengatakan seperti ini, jangan kita a priori terhadap sebuah persoalan. Kita harus masuk ke dalam, kita harus masuk ke sistem dengan segala peran apapun.
Saya selalu mengatakan bahwa saya memakai selalu filosofi Seng. Filosofi Seng itu maknanya apa? Melihat kebocoran itu dari dalam, menempelnya pun dari dalam. Ayo masuk, ayo ambil peran. Kalau Pantai Barat menganggap penting untuk sebuah tim percepatan pembangunan Pantai Barat, ayo. Tetapi kalau bahasanya tadi adalah tempat menyampaikan aspirasi, ini saya tidak mungkin mereduksi peran saya sebagai legislator. Tempat menyampaikan aspirasi itu ada DPRD. Kami pun siap dengan segala kapasitas yang kami miliki menampung aspirasi itu. Tetapi jika memang terlalu jauh jaraknya dianggap dari titik di mana rakyat berada dengan titik di mana legislator hari ini berada, kemudian perlu lagi sebagai penyambung sebuah kelompok masyarakat strategis, tidak ada masalah dengan persoalan itu. Yang masalah adalah masyarakat tidak mengambil peran. Tidak mengambil peran dalam pembangunan itu. Baik. Dan kemudian tidak ada ide yang terbuang sia-sia. Tidak ada gagasan yang tidak bernilai manfaat. Gagasan-gagasan yang disampaikan Dinda, saya pikir harus ditangkap. Tidak hanya Dahlan Aswin. Ini persoalan siapa yang menang 9 Desember ini hanya bagaimana menyebut takdir. Ini harus didengar oleh kandidat-kandidat lain. Bahwa Pantai Barat hari ini punya semangat untuk bagaimana Pantai Barat mengalami percepatan pembangunan di segala sektor. Maka tempatkanlah masyarakat pada posisi yang strategis, tempat berdiskusi. Saya ingat dulu di zaman Amru Dolai, sempat dia mengangkat seorang staf khusus persoalan ke Pantai Baratan. Itulah betapa pentingnya jembatan kepada rakyat. Kadang-kadang kita maksud sebuah nilai itu baik, tapi kita tidak mampu berkomunikasi dengan rakyat. Maka kelompok-kelompok strategis masyarakat itulah sebagai jembatan kita untuk berkomunikasi kepada persoalan-persoalan sehingga nyambung apa yang kita maksud itu sampai kepada rakyat. Yang terjadi hari ini banyak pesan tidak terkirim. Kalau dulu kita punya, zaman kita baru-baru berhandphone, handphone itu lalit kan, SMS itu sampaikan kalau ada pesan terkirim. Banyak SMS itu yang tidak terkirim. Ini persoalannya, sehingga muncullah pemahaman-pemahaman subjektif. Ya. Itu kami kira Dinda. Dalam kontestasi ini ya. Iya. Baik. Ya, teman-teman ngobrol pikiran, memang kalau kawan-kawan memotret ini ya, teman-teman memotret ini mungkin orang akan bilang ini kan narasi kampanye dan sebagainya. Tetapi itulah pikiran bahwa bisa diuji, bisa diminta diminta gagasan ini lebih detail gitu ya. Kenapa saya pancing pertemuan ini? Mungkin ketika Bang Arsidin atau kandidat datang ke daerah, silakan diperdalam Betul. apa bahan diskusi kami pada malam hari ini. Dan tentunya tadi kalau saya bilang bahwa memungkinkan, saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Arsidin, sangat memungkinkan ada semacam badan atau tim percepatan pembangunan yang tidak hanya pada Pantai Barat, tetapi bisa di Mandailing Julu, Mandailing Godang, dan memang bukan kandidat yang menyampaikan ya, tapi ya Bang Arsidin gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditagi. Nanti kalau kandidat datang ke kampung, silakan ditagi. Iya betul. Ini kan persoalan harapan ya Dinda. Persoalan harapan. Adinda berharap ada tim percepatan pembangunan Pantai Barat. Pemimpin itu hadir untuk memberikan harapan itu. Kalau pemimpin tidak bisa memberikan harapan, macam mana rakyat bisa ini? Tapi itulah Bang, kalau dari dulu memang harapan ini banyak sekali gitu ya. Memberi harapan, tinggal bagaimana implementasi. harapan ini terwujud? Itu saya pikir tadi yang kita bahas di awal Iya, Dinda. itu formulanya kan. Formulanya gitu. akan ada. Oke. Nah, berarti itu yang harus kita tagi, formulanya ke depan bagaimana. Jadi kalau kadang-kadang kita dibangunkan imajinasi dengan sebuah bangunan gitu ya, Iya, tetapi iya. kita nggak tahu bagaimana mewujudkan bangunan itu. Betul. Gitu. Nah, baik teman-teman ngobrol pikiran, ini semakin menarik. Saya juga tetap akan coba menggali dengan beberapa kandidat lain ya. Ada 3 yang bertarung di Pilkada Madinah ya Bang ya. Dan mudah-mudahan diskusi ini bisa dianggap sebagai suatu jalan untuk mencari pikiran-pikiran, mencari gagasan-gagasan terbaik terhadap pembangunan. Selaku sebagai orang putra Pantai Barat, tentu saya menggali pikiran-pikiran apa yang akan dibawa para kandidat ke Pantai Barat. Mungkin nanti setelah ini ada kandidat lain, silakan, sangat-sangat terbuka. Bang, terima kasih banyak nih sudah ngobrol pikiran Roman Kopi. Ini satu Bang Arsidin, mungkin bisa menjadi permulaan. Kalaupun nanti Bang Arsidin bersedia, kita akan bahas lebih dalam bagaimana komitmen sebagai orang Pantai Barat. Kita perlu menerjemahkan ini ke masyarakat Pantai Barat sendiri ya. Tentu Bang Arsidin kan adalah tim kampanye gitu ya. Sebagai orang yang mengkampanyekan satu pasangan, tentu juga bertanggung jawab ke depan bagaimana implementasi dari rencana-rencana itu. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa silakan Bang. Ini tidak hanya dalam bahasa daerahnya indak cerita di Lapo. Ini bukan hanya cerita di warung.
kemudian tidak hanya persoalan bertemunya dua tokoh muda Pantai Barat, tetapi ini adalah pertemuan penting karena saya ini mendapat penghormatan tersendiri diskusi dengan tokoh muda Pantai Barat yang sudah berbicara di skala nasional. Kalau terlalu berlebihan kalau saya mengatakan siapa Adinda ini, tapi dalami dia siapa, karena saya tidak ragu begitu ada undangan acara ini, saya tidak ragu mengatakan iya. Jarang bisa berdiskusi dengan tokoh muda Pantai Barat yang sudah nasional lah kalau saya mengatakan. Baik, terima kasih Bang Arsiden, ini membuat ini ya, tapi tidak akan mengurangi nilai kritis ya terhadap nilai kritik terhadap karena bagaimanapun kita berharap dari tiga kandidat yang bertarung ini yang dihasilkan itu yang terbaik. Betul. Ini kayak memeras santan gitu ya. Jangan kita termakan ampas tapi isinya entah kemana gitu. Makanya perlu pikiran-pikiran yang duduk di sini untuk menyampaikan gitu ya. Kita tidak perlu bertarung di sosial media, berdebat yang tidak konstruktif itu. Itu yang terjadi. Malah saya agak khawatir akhir-akhir ini Bang melihat pertarungan sosial media di Pilkada Madinah ini sangat hangat dan panas gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa berdiskusi langsung seperti ini dan orang bisa melihat isi pikiran. Paling tidak teman-teman ngobrol pikiran, melihat isi pikiran para tim, bisa juga menerjemahkan apa yang ada dari kandidat yang didukung. Mungkin seperti itu ya. Ya beruntung nanti ngobrol pikiran yang duduk di sini adalah Bang Dahlan atau Bang Aswin. Kemudian ada Bang ini dari Sofwat Bir gitu ya bisa duduk, atau Atika Suheri bisa duduk di sini. Ya satu kehormatan dan bisa menjembatani. Baik Bang Rasidin, terima kasih banyak waktunya di tengah kesibukan dan aktivitas. Oh iya, Linda. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi manfaat dan Mestinya begitu. Mudah-mudahan mencerahkan bagi masyarakat dan bagi kawan-kawan nanti ke depan. Diskusi ini akan terus kami coba intensifkan terkait Pilkada Madinah. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sampai ketemu lagi di Ngobrol Pikiran Roman Kopi berikutnya. Terima kasih Bang Aridin. Ya, sama-sama Linda. Ya baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa kembali.